Sejarah Desa Tesbatan. Pada mulanya sebelum terbentuk menjadi desa, pemerintahan saat itu masih bersifat swapraja atau pemerintahan berdasarkan garis keturunan. Dan pada waktu itu kepala pemimpinannya dipimpin oleh seorang temukung. Pada waktu swapraja, kepemimpinan masih ada pada satu lingkungan yang kecil yang terdiri dari 4 ketemukungan antara lain sebagai berikut. 1. Temukung Ruva terdiri dari Bijay, Asone, Seniok, Tabun, Reinaman, Maau, dan Mas Neno. 2. Temukung Uyebat terdiri dari Nestano, Pae, Manunai Jabi, dan Vina. 3. Temukung Benah terdiri dari Reinate, Bijay, Nati, Haumeni, dan Tanu. 4. Temukung Tubuh terdiri dari Nubatonis atau Reobisan, Mahonia, Rini, dan Fora. Pada tahun 1958, setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah tingkat 2 dalam wilayah daerah-daerah tingkat 1 Bali, NTB, dan NTT, maka terjadi perubahan sebutan temukung menjadi desa. Syarat untuk membentuk sebuah desa adalah temukung yang memiliki jumlah pemilih sebanyak 500 jiwa, maka digabunglah 4 ketemukung ini menjadi desa. Nama desa diberi nama Tisbatan. Nama Tesbatan terdiri dari 2 suku kata, yakni TS, artinya tongkat, dan Batan, artinya turun-temurun. Jadi Tesbatan artinya tongkat turun-temurun. Pada tahun yang sama yakni tahun 1958, terbentuklah Kabupaten Kupang, di mana pada saat itu, WCH Umatan ditunjuk menjadi Bupati Kupang atau disebut Bitsir. Selama masa kepemimpinannya, terjadilah perubahan dan perombakan-perombakan. Baik kedudukan Kesel atau Raja menjadi kecamatan, Vetor menjadi perwakilan, dan Temukung menjadi desa. Mengingat jumlah jiwa pada ketemukungan kurang, maka digabunglah 4 temukung menjadi sebuah desa sebagai syarat untuk membentuk sebuah desa gaya baru. Pada tahun 1968, musyawarah penunjukan kepala desa Tesbatan pertama yaitu Thomas Bijay. Beliau mulai memimpin dari tahun 1968 sampai dengan tahun 1976. Beliau memimpin untuk 4 ketemukungan, yaitu Temukung Lufar, Temukung Uebat, Temukung Benah, dan Temukung Tubuh. Pada tahun 1976, kepala desa Tesbatan kedua yaitu Said Horsan. Beliau mulai memimpin dari tahun 1976 sampai dengan tahun 1989. Pada tahun 1989, kepala desa ketiga yaitu Muksin Mas Neno. Beliau mulai memimpin dari tahun 1989 sampai dengan tahun 2002. Pada tahun 2003, pemilihan kepala desa keempat yaitu Domingus Menau. Beliau memimpin selama 2 periode, yakni dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2014. Dan pada bulan Januari tahun 2004, terjadi pemekaran desa Tesbatan menjadi 2 desa, yakni Desa Tesbatan dan Desa Tesbatan II. Pada bulan Januari tahun 2015, dilanjutkan dengan penjabat kepala desa Tesbatan yaitu Benedictus Reinaman. Beliau menjabat selama 1,5 tahun, yaitu bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Juli tahun 2016. Dilanjutkan dengan penjabat kepala desa Tesbatan yaitu Dina Mas Neno. Beliau mulai menjabat dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016. Pada tahun 2016 dilakukan pemilihan kepala desa Tesbatan kelima, yaitu Yonatan Vina. Beliau mulai menjabat bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Mei tahun 2022. Pada bulan Juni tahun 2022, dilanjutkan dengan penjabat kepala desa Tesbatan, yaitu Remi Seprianus Tunliu. Beliau mulai menjabat dari bulan Juni sampai bulan Desember tahun 2022. Pada tahun 2022, dilakukan pemilihan kepala desa Tesbatan ke-6, yaitu Hamamah Horsan. Beliau mulai menjabat bulan Januari tahun 2023 sampai saat ini,
dan akan berakhir pada tahun 2030. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh seorang sekretaris desa, 2 orang kepala urusa, 2 orang kepala sekse, 4 orang kepala dusun, dan 1 orang staf perangkat desa. Masyarakat di Desa Tesbatan terdiri dari beragam agama, yaitu agama Kristen dan Islam. Antara lain, agama Kristen 75% dan agama Islam 25%. Bahasa yang digunakan di daratan Amarasi terbagi atas 2 bahasa, yaitu Dawan Kotos dan Dawan Roeji. Jadi Desa Tesbatan menganut bahasa Dawan Kotos, sedangkan yang menganut bahasa Dawan Rois adalah Amarasi Barat dan Amarasi Selatan. Terima kasih. Nantikan informasi tentang Desa Tesbatan selanjutnya.